Di masa transisi, masyarakat diajak beradaptasi, beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, new normal bukan berarti pandemi telah mereda. Justru kasus positif COVID-19 naik signifikan. Benarkah ini berarti masyarakat gagal beradaptasi? Hari-hari ini penambahan angka kasus baru COVID-19 di Indonesia seperti berkejaran, berlomba memecahkan rekor. Data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan 9 Juni 2020 penambahan kasus menembus angka 1.000 dengan 1.042 kasus. Penambahan mencapai puncaknya pada 18 Juni 2020 dengan 1.331 kasus positif. Tapi rupanya itu bukan puncak kasus tertinggi di Indonesia. 27 Juni, angka kasus COVID-19 menembus 1.385 kasus. Kemudian membuka bulan Juli, gugus tugas mengumumkan kasus positif COVID-19 kembali mencapai 1.385 kasus. Namun rekor kasus harian tertinggi yaitu 1.624 kasus baru di Indonesia dilaporkan pada 2 Juli 2020. Sementara korban meninggal akibat COVID-19 di Indonesia hingga 1 Juli 2020 mencapai 2.934 orang. Sejak pertama kali kasus ini diumumkan 2 Maret lalu, angka kematian tertinggi menembus lebih dari 70 kasus, tercatat di 30 Juni. Sebelumnya jumlah kematian tertinggi ada di kisaran 60-an. Berdasarkan data pada laman covid19.go.id, penambahan kasus kematian sempat tinggi pada 14 April sebanyak 60 kasus, kemudian 17 Mei sebanyak 59 kasus, 15 Juni 64 kasus, serta 63 kasus pada 18 dan 26 Juni. Asumsi pemerintah bahwa puncak penularan COVID-19 berlangsung pada bulan Mei ternyata harus direvisi. Data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan angka penambahan kasus terendah 415 kasus positif pada 26 Mei 2020 tak pernah tercapai lagi, setidaknya sampai awal Juli ini. Sementara kajian terbaru gugus tugas terkait pemetaan zona resiko penularan COVID-19 yang dirilis 1 Juli lalu menyebutkan sebanyak 53 kabupaten kota berada pada zona resiko tinggi. Kemudian 177 kabupaten kota dengan resiko sedang, 185 kabupaten kota dengan resiko rendah, serta 99 kabupaten kota merupakan daerah tak terdampak atau tidak ada kasus baru. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan kondisi ini masih amat dinamis. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota harus tetap memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan dengan ketat agar kasusnya tidak meningkat, bahkan harusnya menurun. Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah 30 Juni lalu menyatakan pemerintah daerah jangan memaksakan new normal atau fase normal baru bila kasus COVID-19 di daerah itu masih tinggi. Istilah new normal ramai diperbincangkan tak lama setelah Presiden Jokowi mengajak warga berdamai dengan COVID-19. Penerapan kebijakan new normal diumumkan Presiden pada 15 Mei lalu. Narasi normal baru ini digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang meluas ke seluruh provinsi di Indonesia memberikan tekanan yang berat tak hanya dalam bentuk ketakutan akan kematian, tetapi juga keberlangsungan ekonomi keluarga. Ruang gerak yang terbatas selama masa pembatasan sosial berskala besar PSBB dilonggarkan dalam masa new normal. Pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, dan sarana transportasi mulai beroperasi dengan protokol yang ketat. Salah satu daerah yang menerapkan new normal adalah Ibu Kota DKI Jakarta. 1 Juli, persis saat angka penambahan kasus COVID-19 kembali menembus 1.385, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan perpanjangan PSBB pada masa transisi. PSBB transisi adalah PSBB menuju new normal di Jakarta. PSBB transisi di Jakarta akan diperpanjang 14 hari, terhitung sejak 3 Juli sampai 16 Juli 2020. Ini artinya, menurut Anies, semua kegiatan berlangsung masih 50%. Sejak PSBB diterapkan pada 10 April, sudah 2 kali Anies melakukan perpanjangan PSBB. PSBB terakhir dengan berbagai pengetatan berakhir pada 4 Juni. Setelah itu, Anies memutuskan untuk memperpanjang PSBB dengan menerapkan PSBB transisi. Normal baru membangun rasa aman semu bahwa pandemi sudah terkendali.
Faktanya, angka kasus COVID-19 terus meningkat. Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro 1 Juli lalu mengutip survei sosial demografi dampak COVID-19 yang mengatakan sebanyak 61,9% pengguna transportasi umum tidak menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Padahal moda transportasi umum menjadi tempat rawan penularan virus corona baru pemicu COVID-19. Bahkan sebagian orang mengaku tidak menjaga jarak fisik sama sekali. Ada 7 langkah protokol kesehatan yang harus dipatuhi ketika berada di transportasi umum. Di masa adaptasi ini, disiplin menjadi kunci mewujudkan keberhasilan beradaptasi di era new normal. Pandemi COVID-19 mendatangkan 2 krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Ini mengapa di era new normal masyarakat didorong melakukan aktivitas produktif namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan di ruang publik yang dirilis 19 Juni lalu misalnya, antara lain menyebutkan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung. Selain di moda transportasi massal, juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengingatkan potensi penyebaran virus SARS-CoV-2 di ruang publik juga besar terjadi di industri, perkantoran, dan restoran. Menjaga jarak fisik, memakai masker, hingga sebisa mungkin setiap saat mencuci tangan perlahan mulai dilupakan warga. Ingat, kasus COVID-19 di Indonesia justru tengah menanjak. Pemirsa, sesaat lagi pola pengeluaran berubah saat pandemi. Tetaplah di Fakta Data.